Oke, kita mulai. Baik, segera kita mulai pertemuan kita siang hari ini untuk membahas materi tentang hari, kemudian minggu, kemudian bulan, ya. Yuk, kita buka dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, mari kita saling menyapa. Selamat siang anak-anak. Selamat siang teman-teman. Ya, selamat siang teman-teman ya. Baik, anak-anak. Sebelum mulai, Bu ini ingin bertanya dulu, bagaimana rasanya saat kalian liburan kemarin? Nah, terus yang kedua, Bu ini ingin menyampaikan maaf lahir batin. Oke, sudah terlihat di layar kalian ini materi Bu Yuni? Tulisannya yang nggak kelihatan Bu Yuni. Ini sudah terlihat belum? Tulisannya sudah kelihatan. Kalau sudah membuka mic, jangan lupa ditutup lagi. Kalau ingin berbicara boleh dibuka mic-nya. Kalau sudah selesai ditutup lagi, begitu saja. Kita masih membahas tentang tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Ya, ini masih tentang tema ini. Tetapi yang Bu Yuni akan ambil untuk pembahasan sekarang yang terpenting adalah di muatan pelajaran matematika. Ya, di dalam materi ini isinya tentang aturan-aturan keselamatan di rumah dan di perjalanan, kemudian tentang penggunaan huruf besar, ya, kemudian tentang tanda baca. Tanda baca itu misalnya tanda titik itu untuk tanda kalimat berita, kemudian tanda tanya itu untuk kalimat tanya, kemudian tanda seru adalah untuk kalimat seru atau kalimat perintah atau permintaan tolong, seperti itu ya. Tetapi kalau yang Bu Yuni bahas sekarang adalah tentang matematika ya, tentang tentang menghitung hari, tentang menghitung minggu, menghitung bulan. Nah, nanti yang kita bahas pertama kali adalah tentang hari. Kita akan membahas tentang hari. Anak-anak, terlihat di situ adalah kalender bulan Mei. Ya, sekarang ini bulan apa nih? Bulan Mei kan? Mei 2021. Ini kalendernya adalah seperti ini. Ini bercontoh ambil dari Google ya, gambar kalender ini. Kita akan belajar tentang menghitung hari. Sekilas kalian amati dulu tanggal yang ada di sini. Berarti sekarang ada di tanggal 20 ya. Sekarang ada di tanggal 20. Ya. Coba kita lihat dulu. Setelah mengamati kalender, maka akan terlihat nama-nama hari dalam kalender tersebut. Ya, di dalam kalender tadi ada nama hari. Ini kebetulan namanya Ahad itu hari Minggu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini Bu ini tuliskan di sini. Ada hari Senin. Hari Senin itu pertama ya, hari nomor 1, kemudian Selasa nomor 2, Rabu nomor 3, Kamis nomor 4, Jumat nomor 3, Sabtu. Oh, ini Bu ini salah ketik deh. Ini harusnya 4, ini 5, 6, 7. Ya, ini salah ketik. Bentar, nanti diperbaiki Bu ini ya. Tapi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di dalam satu minggu itu ada 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu dulu yang pertama. Ya, paham tidak dengan maksudnya bahwa dalam satu minggu ada 7 hari. Paham tidak maksud ini? Coba dibuka mic-nya.
Coba sampaikan ke Bu Yuni, paham apa tidak bahwa dalam 1 minggu ada 7 hari? Paham ya? Paham. Baik. Kalau sudah paham, ditutup kembali mic-nya. Ditutup kembali mic-nya. Bu Yuni akan membawa ke kalender lagi. Jadi ini hari pertama. Oh, sebentar ya, ada yang masuk. Bentar, ada temannya yang masuk. Bu Yuni lihat dulu. Ya, dah, ini dia. Kemudian, setelah Bu Yuni sudah kalian tahu yang ini, dalam 1 minggu ada 7 hari. Yang paling penting itu berarti saya sekarang tanya, hari apa saja itu? Kita sebutkan bersama-sama. Mulai dari hari Minggu. Yuk, mic-nya dibuka. Hari apa saja itu 7 hari itu? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Kalau di depan sudah Minggu, berarti mulainya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu aja, jangan kasih Minggu lagi. Kalau jadi Minggu lagi, jadi bukan 7 hari, tapi jadi 8 hari. Jadi dimulai, kalau kita mulai dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, sudah paham? Kemudian, sekarang langsung aja Bu Yuni pengen tahu. Untuk selanjutnya Bu Yuni langsung akan membawa anak-anak ke soal, ya, ke soal atau latihan yang tentang hari-hari. Nah, ya, untuk membahas ke sini, Bu Yuni minta mic-nya anak-anak ditutup dulu. Laki Bu Yuni akan jelaskan tentang pengertian hari-hari yang tadi. Ada latihan soal nanti. Ini sering di setiap kehidupan sehari-hari itu sering ada kalimat cerita yang seperti ini, sering pasti. Misalnya nih, Udin dan keluarganya berlibur ke rumah nenek selama 5 minggu. Ya kan? Berapa harikah Udin pergi ke rumah nenek? Itu ada di buku paket. Bu ini membahas itu ada di buku paket halaman 128. Bu ini ambil contoh 1. Terus Bu ini tulis di sini, ya. Ya. Bu ini ambilkan contoh ini. Kita ulang bahwa Udin dan keluarganya berlibur ke rumah nenek selama 5 minggu. 5 minggu. Berapa harikah Udin pergi ke rumah nenek? Kalau ada soal seperti ini, berarti yang ditulis pertama kali kita buat dulu. Diketahui Udin berlibur selama 5 minggu. Kemudian ditulis lagi B. Ditanyakan, berapa harikah Udin pergi? Ya kan? Ditanyakan kan diambilnya dari sini. Berapa harikah Udin pergi? Dari pertanyaan ini berarti kita sudah membuat kalimat pertanyaan, yaitu ini, berapa harikah Udin pergi? Ada tanda tanya ya. Terus jawab. Ini cara menjawabnya. Jangan langsung dijawab 35 hari. Ya, tetapi anak-anak harus membuat perkalian seperti ini. Ditulis nggak, Bu? Anak-anak lihat dulu nanti PowerPoint-nya ini Bu ini bagikan ke kalian untuk belajar. Sekarang lihat dulu caranya ya. Kalau nanti sambil nulis, sambil melihat nanti tidak masuk. Jadi diamati dulu, diperhatikan dulu. Kalau sudah memahami, nanti ada waktunya setelah kita belajar. Setelah belajar ini nanti kalian bisa menulis ulang yang ada di tempat Bu ini atau minimal mengamati kembali. Nulisnya nanti saja, dilihat dulu. Jadi 5 minggu itu ambilnya dari sini. Ini 5 minggu. Ini Bu ini tuliskan kembali di sini 5 minggu. Ini kali ya. Jadi ada rumus yang harus diketahui, itu adalah kali 7 hari. Kenapa 7 hari? Karena 1 minggu ada 7 hari. 7 hari ini didapat dari
bahwa 1 minggu itu ada 7 hari. Itu rumus ya. 7 hari ini diambil dari bahwa 1 minggu itu ada 7 hari. Ya, selamat datang bagi yang baru datang. Anak-anak, kenapa bisa kali? Bisa kali gini rumusnya. Kenapa bisa dibuat perkalian ini? Karena ada kata kuncinya. Berapa harikah? Kalau memang berapa hari? Karena kalau yang diminta adalah selama 5 minggu, 5 minggunya kali 7 hari. Menjadi ada, nah 5 kali 7 ini lagi-lagi tentang perkalian. 5 kali 7 itu anak-anak sudah mulai hafal belum ya? Kalau Bu ini minta sih anak-anak di rumah tetap menghafalkan perkalian. Ya, kalau perkalian di depannya 5, ini 5 kali 7 itu ada, hafal ya, 35 hari. 35. Atau kalau yang masih belum hafal ya 5 ditambah 5 ditambah 5 tambah 5 sampai ada 7 kali. Tapi kalau Bu ini minta anak-anak sudah mulai belajar menghafal saja. Menghafal perkalian. Kalau 5 kali 7 itu adalah 35. Ya. Ini Bu ini hapus saja ya, yang 7 hari itu tak hapus. Bahwa 7 hari itu dari 1 minggu. Ini hasilnya dari minggu ini. Nah, maka 5 kali 7 karena 1 minggu itu adalah 7 hari. 5-nya adalah 5 minggu, 7-nya adalah 7 hari. Ini namanya satuan. Satuan waktu. Ini ditulis juga ya supaya kalian pengertiannya bagus. Ya, pengertiannya bagus. 7-nya itu 7 apa toh? Oh, 7 hari. 5-nya tuh 5 apa toh? Oh, 5 minggu. Kemudian sama dengan ini adalah yang ditanyakan berapa hari. Ini kata kuncinya, berapa hari. Ini berarti yang ditanyakan adalah hari. Maka ini satuannya adalah hari juga. Nah, jadi Udin pergi ke rumah nenek selama 35 hari. Jadi lengkap begini, ditulis minggu, ditulis hari, ditulis ya. Nah, ini contoh pertama. Coba diamati saja, tidak usah dicatat. Diamati kembali. Oh, itu kalimat matematikanya adalah dikalikan, ya. Dikali. Sekarang coba untuk soal nomor 2. Kelihatan tidak soalnya? Kelihatan. Ya, Bu ini minta tolong. Iya, soalnya Bu ini minta tolong dibaca jenar. Soalnya saja tolong jenar dibaca. Dari yang pertama. Yang nomor 2 ini, kelas Udin akan mengikuti lomba kebersihan kelas. Udin dan teman-temannya akan selama lebih 4 hari. Beberapa harikah Udin dan teman-temannya membersihkan kelasnya? Ya, tolong sekali lagi, tolong dibaca sekali lagi Mbak Andra, tolong dibaca Mbak Andra. Kelas Udin akan mengikuti lomba kebersihan kelas. Udin dan teman-temannya mempersiapkan selama 2 minggu, lebih 4 hari. Berapa harikah Udin dan teman-temannya membersihkan kelasnya? Nah, sekali lagi, anak-anak boleh membaca sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Bu ini tunggu sampai membaca soalnya selesai ya. Semuanya membuat pengertian untuk membaca soalnya dulu masing-masing. Cuma sampai soal saja, nanti jawabannya kita bahas bersama. Yuk, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Teman-temannya membersihkan kelasnya. Baik ya, baik. Bu ini cek kelas dulu. Oke, dimatikan mic-nya lagi. Bu ini mau cek kelas, apakah ada yang masuk? Sebentar. Bu ini mau cek kelas dulu. Oh, tidak ada. Kembali ke materi. Sudah ditutup mic-nya. Oke.
Sekarang kita akan membahas dulu. Ini Bu Yuni tuh sengaja ya membuat soal, terus Bu Yuni tulis untuk jawaban yang betul seperti apa, anak-anak mengamati. Nanti setelah ini Bu Yuni kasih soal 2 beberapa untuk dikerjakan, tapi kan sudah Bu Yuni ajari, jadi kalian tinggal mengikuti ya. Nah, untuk materi soal nomor 2, Udin, kelas Udin akan mengikuti lomba kebersihan kelas. Udin dan teman-temannya mempersiapkan selama 2 minggu lebih 4 hari. Ini ada kata kuncinya, 2 minggu lebih 4 hari. Berapa harikah Udin dan teman-temannya membersihkan kelas? Ya, kita jangan bosan untuk selalu menulis diketahui. Ya, kalau untuk sekarang anak-anak kelas 2 itu sulit menulis ini, tetapi keuntungannya jika kamu mulai belajar di kelas 2 membuat kata-kata diketahui. Nah, ditanyakan, jawab dengan kalimat seperti ini, ya, itu akan menguntungkan buat kalian saat nanti kalian di kelas 3, di kelas 4, di kelas 5, di kelas 6. Akan menguntungkan karena kalian menjadi lebih terbiasa mengerjakan soal kalimat matematika yang benar. Ya. Ini ditulis nggak, Bu? Tidak usah dulu anakku. Diamati saja, dibaca saja dulu, nggak usah ditulis ya. Nanti saja. Nah, jadi sekarang diketahui itu cara nulis diketahui itu membuat kalimat pendek yang isinya memberitahu kalimat ini. Oh, Udin bersih-bersih ya, gitu istilahnya gitu ya. Udin bersih-bersih selama 2 minggu 4 hari. Nah, itu mengambil dari yang ini. Udin bersih-bersih selama 2 minggu 4 hari. Kemudian ditanyakan itu adalah menuliskan kalimat pertanyaannya yang ada di kalimat pertanyaan yang ada di kalimat cerita itu. Kalimat pertanyaannya adalah yang ini. Berapa harikah Udin dan teman-temannya membersihkan kelasnya? Ya, berapa harikah itu berarti ada berapa harikah itu berarti ini ditulis pertanyaannya. Harus ada kalimat tanya. Di tempat kalian terlihat ya petunjuknya berupa warna merah ya anak-anak. Ini ada lingkaran ini Bu Yuni buat ini ya. Ini seperti pensilnya Bu Yuni gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tulis, sudah kita tulis berapa hari Udin membersihkan kelasnya. Nah, kita akan membuat kalimat matematikanya ya. Ini namanya kalimat matematika. Caranya ya, jawab. Jawab itu ya kita menjawab kalimat matematikanya adalah seperti ini. 2 minggu, jadi kita lihat tadi. Kapan selama berapa lama itu kita bekerja? Oh, selama 2 minggu. 2 minggu dulu yang ditulis. Ya. Kalau 2 minggu itu ada berapa hari toh? Kan gitu pertanyaannya. Maunya kan ditanya ada berapa hari. 2 minggu itu ada berapa hari toh? Oh, 2 minggu itu supaya mendapatkan berapa hari ya 2 kali 7. Ditambah 4 hari sisanya ini. Tadi kan lebih 4 hari. Apa deh? Nggak usah ditulis. Lihat aja dulu, lihat ya. Lihat biar nggak kehilangan kesempatan mendengar penjelasan Bu Yuni. Dilihat saja. 2 minggu kali 7 hari ditambah 4 hari. Ini 4 harinya di sini. Ya, jadi 2 kali 7 itu adalah 14. Ya kan, hafal toh? 2 kali 7 itu hafal sudah ya, 14. 14 hari kali, ditambah 4 hari. Ini 4 hari. Ditambah 4 hari menjadi berapa? 18 hari. Jadi kalau berapa hari Kak Udin dan teman-temannya membersihkan kelas? Nah, karena 2 minggu 4 hari, maka kalau ditulis ya menjadi 18 hari. 14 hari ditambah 4 hari. Jadi, Udin membersihkan kelas selama 18 hari. Ini tentang materi di buku paket yang halaman 128. Ya, 128 dibuatkan soal seperti ini. Nomor 1 dulu, siapa yang belum jelas untuk soal nomor 1? Silakan dibuka mic-nya yang
Yang belum jelas silakan Sudah, mengatakan Bu. saya belum jelas. Silakan. Sudah. Soal nomor 1 sudah? Sudah, Bu. Bagus. Terus Sudah, Bu. ya, bagus. Sekarang untuk yang nomor 2, soal nomor 2 ini ada sedikit perbedaan soal ya. Perbedaan soalnya Bu ini tambahkan lebih 4 hari. Lebih 4 hari ini ada sedikit variasi soal saja. Ya kan? Kalau di soal nomor 1 kan tidak ada kata-kata lebih. Cuma selama 5 minggu tok ini. Ya, nggak ada tambahannya lebih. Jadi ini gampang nih. Cuma 5 minggu kali 7 selesai. Tapi untuk soal nomor 2, ada 2 minggu, tapi Bu ini kasih diberi variasi lebih 4 hari, ya kan? Nah, caranya jadi gini, 2 kali 7 ditambah 4 hari, gitu. Sudah jelas soal nomor 2? Sudah, Bu. Oke, sudah jelas ya. Sudah, Bu. Oke, bisa dilanjut? Soal nomor 3 ini Bu ini ambilkan, ini masih tentang hari ya. Tapi Bu ini ambilkan, coba anak-anak buka buku paketnya. Untuk halaman 138. Sudah dibuka semua? Nah, itu dengan soal yang ini, yang Bu ini tulis di Google ini. Ya. Nanti anak-anak amati dulu. Ya, anak-anak amati dulu yang di buku yang di Halaman buku Bu Yuni. 138. Ini Bu ini mengambil dari materi di halaman 138. Sudah? Kita bahas yuk. Sekarang kita bahas. Ini contoh yang ada di soal ini yang kamu amati sekarang ya. Ada di soal ini yang kamu amati. Tolong dibaca bersama-sama soalnya. Yuk, kita baca. 1, 2, 3. Titik. Hari ini hari Senin. 4 hari lagi adalah hari Senin. Coba sebutkan, Bu ini pengen tahu kata kuncinya apa. Silakan. Kata kunci dari soal ini apa? Coba sebutkan, ada 2 kata kunci. Kalau yang ada di sini, kata kuncinya apa nih? Bu ini tulis nih pakai pensil. Kata kuncinya apa? Ya, sekali lagi, kata kuncinya apa? Yuk, yang mantap. Hari ini hari Senin. Sekali lagi, yang saya kasih tanda ini, kata kuncinya apa? Hari Senin. Kemudian, yang nomor 2 ini, yang Bu ini buat lagi, gambar lagi ini, kata kuncinya apa? 4 hari lagi. Itu loh. Ya. Jadi kata kunci itu kalian harus ambil, kalian harus pegang kata kuncinya apa untuk menjawab itu. Ternyata kata kuncinya adalah hari Senin, hari ini hari Senin, dan 4 hari lagi. Nah, maka yang dimasukkan adalah jika hari ini hari Senin, 4 hari lagi itu hari apa? Gitu kan? Nah, sekali lagi kita lihat ke materinya lagi ya. Untuk yang ini berarti caranya ada 2. Caranya bisa menggunakan kalimat matematika, bisa tidak. Nih, Senin, kita tulis dulu Senin. Ke Selasa itu sudah 1 hari ya kan? Jadi menghitungnya bukan Senin 1, tapi Selasanya 1. Ada yang masuk lagi ya, tunggu. Oke, selamat datang Dio. Jadi, Senin ke Selasa ini dihitung 1. Selasa ke Rebo dihitung 2. Rebo ke Kamis dihitung 3. Kamis ke Jumat dihitung 4. Nah, jadi hasilnya adalah yang hari Jumat. Nah, sampai di sini siapa yang belum paham? Saya sudah paham, Oke. Bu. Soal nomor 3 sudah paham ya? Ya, sudah paham. Bu ini harap hanya soal itu sudah paham. Sederhana kok. Nanti kalau udah sulit-sulit, nanti tugasnya di kelas 3. Kelas 2 yang mudah-mudah saja. Ya, ini sudah paham. Kalau gitu Bu ini lanjutkan lagi ke yang lainnya. Tentang minggu.
Tentang minggu ya. Tentang minggu itu kalau di buku paket tentang minggu itu ada di halaman 156, 157 gitu ya. Itu sudah masuk ke halaman itu 100. Tapi Ibu ini sudah membuat ringkasan yang ini menggunakan ini. Enak tau dibuat ringkasan, kan? Mari kita amati kembali kalender di atas. Kita amati, disuruh apa toh kok disuruh mengamati? Nah, kita akan mengulang kembali tadi bahwa kalau 1 minggu itu ada berapa hari? 1 minggu itu 7 hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau di dalam 1 bulan Mei ini, ada berapa minggu? Ayo, ada berapa minggu? Berarti, coba boleh dibuka mic-nya, ada berapa minggu? Yang 1 minggu 7 hari itu mana saja? Nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nih kan? Nah, ini udah 1 minggu. Kemudian warna merah. Nah, ini 1 minggu lagi. Kita buat 1 minggu lagi tak boleh dipakai warna merah. Bu Yuni. Ya. Izin pipis ya, Bu. Ya. Nih, warna 1 minggu lagi. Ini ada seminggu lagi, warna biru lagi. Ini dia, ternyata dalam 1 minggu itu 7 harinya ada. 7 harinya ada berapa? Dalam 1 bulan ini 7 harinya ada berapa? Coba dihitung. Kita lingkari tadi. 4 ya. Satu, ini warna merah ini 2, yang warna biru ini 3, yang warna kuning ini, yang warna oranye ini adalah 4. Jadi dalam bulan Mei ada berapa minggu? 4. 1, 2, 3, 4. Bu, kalau yang di tanggal 1 ini kok enggak menjadi ada 5 minggu ya, Bu? 1, 2, 3, 4, 5 ini ada 31 juga, kok enggak ada 6 minggu ya, Bu? Ya, karena ini tidak genap 7 hari toh. Nah, dia ikut di bulan yang ini enggak genap 7 hari, ini cuma 1 hari, jadi tidak dikatakan 1 minggu. Yang 1 minggu itu yang ini, yang kuning, yang merah, yang biru, yang oranye. Nanti kalau anak-anak sudah selesai kita belajar ini, anak-anak nanti mencari-cari sendiri ya, mengamati sendiri di kalender di rumah itu. Bulan Juni itu ada berapa minggu, kalian lihat sendiri gitu. Jadi inilah yang dinamakan 1 bulan itu ada 4 minggu. Apakah sudah jelas sementara untuk bulan Mei ada 4 minggu? Jelas. Kita lanjut ya. Hapus. Twing, eraser, hilang deh. Nah, bersih lagi. Kita lanjut ke materi yang tadi. Nah, dalam 1 bulan terdiri dari 4 minggu. Ini rata-rata ya, kebanyakan gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang 5 minggu. Nanti kamu amati saja di buku di kalender itu. Yang 5 minggu yang mana nanti dilihat. Ada nggak yang 5 minggu? Tapi kalau 1 bulan 3 minggu kayaknya tidak pernah. Kalau 4 minggu itu normalnya bisa 4 minggu. Kalau ada 5 minggu itu sekali-sekali ada. Kita lanjutkan tentang latihan soalnya yang berkaitan dengan minggu. Nah, kalian baca di rumah, tapi Bu ini membaca di sini. Mic-nya tetap ditutup. Benny dan keluarga berlibur dalam sudah kita lihat, diketahui. Kalau diketahui itu kita harus cari kata kunci. Kata kunci dari kalimat itu adalah berlibur. Siapa yang berlibur? Oh, yang berlibur itu Benny. Nah,
Oh, Benny itu berlibur ya. Nah, udah, ke Danau Tobanya tidak usah ditulis. Ya, supaya cepet, nggak usah terlalu panjang. Benny berlibur, gitu aja. Benny berlibur selama 14 hari. Gitu kalau mau nulis diketahui. Tidak usah semua ditulis panjang, tidak usah. Cari kata kunci atau kata yang terpenting saja. Benny berlibur selama 14 hari. Nah, itu kata kuncinya. Terus kalimat yang kedua ditanya. Itu ditulis Kak. Tidak usah, Nak, ya. Ditanyakan berapa minggu kah Benny dan keluarganya berlibur? Benny, berapa minggu kah Benny dan keluarganya berlibur? Nah, ini. Ya, kalimat tanyanya. Terus jawabannya adalah kata kuncinya adalah berapa minggu? Ini yang Jadi, kata kuncinya adalah berapa minggu kah? Yang ditanya berarti apa nih kata kuncinya? Yang ditanya adalah minggu. Nah, ini yang ditanya. Yang ditanya minggu ya, bukan hari ya. Berarti ini adalah satuannya kita tulis ini sama di sini. Nah, kita tulis di sini minggunya karena yang diminta mencari hari minggunya, minggu berapa minggu kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Liburnya tadi selama 14 hari. Oke. Padahal yang diminta adalah berapa minggunya. Berarti kan 14 hari itu dibuat minggu. Padahal 1 minggu itu 7 hari dong. Berarti dibagi 7. Ada 2. Sama aja dengan 7 kali 2 itu ada 14. 14 dibagi 7 ada 2. 2 apa? 2 minggu. Nah ini. Ya. Ini Bu ini kasih tanda panah tuh berarti karena ini minggu, minta minggu, ditulis di sini satuannya juga minggu. Jadi Benny dan keluarganya berlibur selama 2 minggu. Masih bingung nggak yang ini? Itu ada di halaman 157. Contoh ini tidak persis, tetapi Bu ini mengambil seperti soal di halaman 156 dan 157. Ya, itu ada di 157, itu ada pembahasannya tentang yang seperti ini. Tanyakan minggu, berarti dibagi. Ya, kalau yang ditanyakan itu minggu seperti ini, minggu berarti kalimat matematikanya dibagi saja. Tapi kalau yang ditanyakan adalah hari, kalau yang ditanyakan adalah ini berapa hari, ini Bu ini kasih tanda ini. Berapa hari, maka jawabannya adalah hari ya. Maka jawabannya adalah dikali. Kalau ini ditambah itu karena tadi ada sisanya ini di sini. Kalau ditambah itu karena sisa. Jadi dikali ya kalau mencari hari. Nih contoh juga nih. Di sini mencari berapa hari. Ini berarti jawabannya ini juga dikalikan. Mau mencari hari. Oke. Siapa yang belum jelas? Yuk, mic-nya dibuka yuk. Mari dibaca halaman soal nomor 5. Dibaca dulu soal nomor 5 yuk. Sama-sama. 1, 2, 3. Ibu memberi tugas pengamatan yang diberikan ibu guru. Ada kata kunci yang pertama adalah selama 28 hari. Tugas pengamatan selama, gitu aja dek. Nggak usah kalau menulis kalimat untuk menulis diketahui tidak usah terlalu lebar. Nah, ada tugas pengamatan selama 28 hari. Terus ditanyakan apa coba? Tolong sebutkan, nanti Bini yang ngetik. aku Ya, silakan sebutkan. berapa minggu tugas pengamatan Tugas pengamatan yang diberikan guru, gitu aja, tidak apa-apa. Terus jawab menjadi kita itu harus tahu kata kunci untuk mengatakan itu kalimat matematikanya seperti apa, dikali apa dibagi. Kata kuncinya adalah minggu.
berapa minggu. Kalau ditanyakan berapa minggu, berarti dikali apa dibagi? Bagi. Siapa yang jawab tadi ya? Yang menjawab berarti aktif. Kalimat matematikanya bagaimana, Mbak? Siapa tadi yang menjawab Bu Yuni tadi? 28. Boleh dibuka mic-nya? 28 hari. Di apa? Dibagi apa dikali? Dibagi. Dibagi berapa? 7 hari. 7 hari. Ya. Kalau kalian cuma menulis 28 dibagi 7, kira-kira boleh tidak? Tidak. Kalau Bu Yuni yang ngajar, Bu Yuni mengatakan tidak boleh. Harus diberi satuannya. Ya, satuannya adalah hari. 28 hari. 7 hari. Harus ditulis, ya. Besok kalau kelas 6 tidak terlalu sulit, ya. Menjadi pinter. Nah, 28 dibagi 7 berapa? 4, Bu. Oke, 4. Ya, betul ya, 4 ya. 4 apa ini? 4 minggu atau 4 hari? 4 minggu. Oke, dari mana kamu tahu itu 4 minggu? Dari kata kunci yang ada di kalimat pertanyaan ini. Gitu, kata kuncinya minggu, maka kita tuliskan di sini juga minggu. Ya? Oke. Ayo. Tugas. Tugas. Ayo. Jadi tugas pengamatan ini loh, tinggal ini tuh diulang tulis. Jadi tugas pengamatan yang ada 4 minggu. Betul tidak? Mari kita cek lagi siapa tahu salah. Sekarang nggak usah dulu. Nanti kalau sudah selesai meet, terus ini bagiin di grupnya Mama. Terus nanti baru kamu contoh, ya. Kamu pindahkan ke buku catatan juga boleh. Tentang soal nomor 5, semacam ini soalnya, paham tidak? Ya. Ini berharap paham ya. Kalau yang tidak paham, nanti kalau ada soal-soal lagi nanti dipahami. Kalau yang ditanyakan adalah berapa minggu, kalimat matematikanya dibagi apa dikali? Bagi. Kalau yang ditanyakan adalah berapa hari, itu berarti kalimat matematikanya nanti dikali apa dibagi? Kali Beni berkunjung ke rumah. Kata kuncinya adalah 2 minggu lalu. 2 minggu. Berkunjungnya selama 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Ya, 2 minggu yang lalu. Bukan yang akan datang, tapi 2 minggu yang lalu. Nah, ini yang lalu. Kemudian, sekarang hari Kamis tanggal 20. Sekarang tuh maksudnya ya hari ini ya. Hari Kamis tanggal 20. Kemudian yang ditanyakan adalah hari tanggal berapakah. Nah, yang ini yang ditanyakan adalah hari dan tanggal ini. Hari dan tanggal berapakah Beni berkunjung ke rumah paman? Jawabannya adalah gini. Sekarang tanggal 20. Ya kan? Sekarang tanggal 20. 2 minggu yang lalu. Nah, 2 minggu itu berarti 7 kali 2. 2 minggu itu berarti untuk mendapatkan harinya berarti 7 kali 2 ini jadi 14 hari. 14 hari itu dari 7 kali 2. 7 itu 7 hari, 2 itu 2 minggu. Menjadi ada 14 hari. Nah, terus ini dikurangi karena yang sudah berlalu kemarin ya. Jadi ini 20 dikurangi
14. Berarti mendapatkan tanggal 6. Nah, berarti di tanggal 6. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah hari dan tanggal. Kalau tanggalnya udah dapat nih tanggal 6. Tapi hari apa itu? Nah, anak-anak kalau mau menghitung berapa 2 minggu yang lalu tuh hari apa? Anak-anak boleh lihat di kalender lagi pertamanya yang paling mudah. Yang paling mudah itu lihat di kalender. Kamis, Bu. Apa? Kamis, Bu. Tidak usah, lihat dulu. Lihat aja. Ini kalender kita hari bulan Mei. Ya, ini sekarang adalah tanggal 20. Terus 14 hari yang lalu tanggal berapa? Kita hitung yuk. 14 ya. 1. Terus 2. 3. 4. Terus 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, terus 12, 13, 14. Betul tidak? Tanggal 6. Betul? Tanggal 6 hari apa tuh? Hari Kamis. Iya, ini mundur ya, ngitungnya mundur soalnya yang lalu ini kalau dikasih tanda panah gini. Mundur. Anak panahnya ke sini arahnya ke belakang. Nah, nanti kalian kalau bingung ya buka tanggalan saja dulu lah ya. Kalau menghitung pakai ini nanti kamu pusing. Lihat tanggalan saja. Kita tulis. Jadi Benny berkunjung ke rumah paman pada hari Kamis, betul tidak itu? Tanggal 6 Mei 2020. Yuk, sekarang diambil paket sama kertas untuk menulis tugasnya. Tulis. Didikte apa ditulis di PowerPoint? Dikte aja. Dikte saja ya. PowerPoint aja, Oh, Bu. oke. Terima kasih. Bu ini tulis di PowerPoint ya. Bu ini kembali ke PowerPoint. Sebentar, Bu, ini. Bisa punya mana? Ini. Lihat nih, nggak kelihatan loh. Dilihat lagi. Nah, besok itu hari Jumat. Besok Bu ini kasih latihan soalnya ya. Baik, Sekarang kamu ngerjakan. Baik, Bu. Kalian yang hari ini ngerjakan materi yang Bu ini ajarkan hari ini. Nah, besok Bu ini ngasih latihan soal aja untuk latihan. Terus di minggu depan ulangan. Sebelum PAS kita ulangan dulu. Oke? Baik, Bu. Iyalah ya, maaf ya, kalian harus belajar lagi. Malam ya belajar, sore ya belajar, malam ya belajar, pagi-pagi ya belajar. Ya. Oke, kita tutup dulu untuk pertemuan kita kali ini. Baik, aduh capek ya hari ini belajarnya ya, lama juga. Enggak. Oh, enggak. Oke, yang tidak paham, ya kalau misalnya Mama bisa jelaskan, boleh Mama jelaskan. Kalau Mama tidak bisa jelaskan, nanti Bu ini di telepon, ya. Bu ini di telepon, Bu aku kok nggak tahu ya, gitu. Begitu ya. Oke, cukup. Jadi hari ini tugasnya matematika saja. Terus besok Bu ini kasih latihan soal saja. Oke, udah ya, cukup. Kita selesaikan pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Kita berdoa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan bahwa kita sudah diberi kemampuan untuk belajar siang hari ini dan dalam kondisi sehat. Doakan orang tua supaya selalu sehat ya. Yuk kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas pertemuan anak hari ini. Salam sehat,
salam ceria. Mari senyum semua. Senyum. Ya, sambil live. Sambil keluar. Yuk. Dadah Bu Yuni. Dadah, Bu Yuni. Itu ya. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Dadah Bu Yuni.